Pada video ini, kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi dan saldo normal akun. Pada video sebelumnya, kita telah membahas apa itu akun dan 5 kategori akun. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan dari 5 kategori akun tersebut terhadap persamaan dasar akuntansi. Di dalam akuntansi atau lebih tepatnya persamaan akun akan ada dua istilah. Yang pertama adalah aktiva, yang kedua adalah pasiva. Nah, aktiva ini sebenarnya hampir mirip dengan harta ya. Jadi dia adalah sumber daya ekonomi yang dikelola oleh perusahaan. Sementara pasiva ini adalah sebagai pengorbanan finansial atau secara mudahnya ini adalah dibiayai oleh siapa. Kita akan coba masuk ke persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi di sini adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Untuk bagian harta sendiri, di sini ini adalah bagian dari aktiva. Jadi kan di sini adalah apa kekayaan ekonomi yang dikelolanya. Nah, untuk sisi sebelah kanan dari persamaan, ini adalah utang ditambah dengan modal, ini disebut dengan pasiva. Karena utang dan modal ini adalah sumber dana atau pembiayaan dari si hartanya. Lalu akan ada istilah lagi dengan debit dan kredit. Mungkin banyak dari para pelajar ya, pelajar akuntansi atau juga para mahasiswa yang kebingungan tentang istilah debit dan kredit. Karena banyaknya bias di luar sana ketika orang belanja dengan cara kredit, tunai apa kredit, atau misalnya pakai kartu debitnya. Nah, itu dari segi perbankan, kita tidak menggunakan istilah itu. Nah, jadi debit dan kredit di dalam akuntansi ini emang ada dua kolom ya, debit dan kredit. Nah, sebenarnya debit dan kredit ini adalah penanda. Kita akan katakan bahwa debit adalah sebelah kiri dari persamaan, yaitu diwakili oleh harta. Lalu untuk kredit, dia ada di sebelah kanan dari persamaan. Ada dua, yaitu utang dan modal. Sampai situ aja dulu. Kita akan bahas lebih detailnya nanti nih, ketika masuk ke dalam persamaan atau saldo normal. Nah, jadi debit sama kredit, untuk debit adanya di sebelah kiri, untuk kredit adanya di sebelah kanan dari persamaan. Itu aja dulu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang saldo normal. Saldo normal adalah klasifikasi terhadap suatu kode rekening atau akun yang berdasarkan prinsip pencatatan pembukuan berpasangan atau double bookkeeping entry. Jadi selalu ada pasangannya, ada debit, ada kredit. Debit tadi adalah sisi kiri dari persamaan, kredit adalah sisi kanan. Jadi kiri dan kanan ini harus seimbang. Nah, setiap akun memiliki saldo normal di antara debit atau kredit. Jadi tadi kita sempat lihat ya persamaannya, ada harta sama dengan utang plus modal. Kita ambil contoh saja. Berarti harta ada di sebelah kiri. Nah, dia normalnya atau dia seharusnya memang berada di bagian kiri atau bagian debit. Lalu utang dan modal itu ada sebelah kanan dari persamaan, yaitu dia harusnya berada di bagian kredit. Nah, ini adalah contoh tabel dari saldo normalnya. Mungkin banyak dari kita sudah pernah lihat tabel ini, tapi kita belum paham ini dari mana bisa seperti ini. Kenapa harta itu bisa ada di debit, kenapa kewajiban itu di kredit, modal itu di kredit, pendapatan di kredit, sementara beban adanya di debit. Nah, ini semua akan berkaitan dengan persamaan akuntansi. Kita akan bedah di slide selanjutnya.
Nah, untuk persamaan yang pertama, persamaan dasar akuntansi, itu adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Di mana di sini kemarin kita sudah sempat bahas di video sebelumnya, akun itu ada akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, sementara di persamaan akuntansi hanya ada 3 kategori ini saja. Harta sama dengan utang plus modal. Nah, ternyata modal itu sendiri terdiri dari 2. Yang pertama ada modal disetor atau saham yang diberikan oleh si pemilik. Yang kedua ada berdasarkan kegiatan operasional atau biasa disebut dengan laba rugi. Di dalam pembahasan 5 jenis akun pada video sebelumnya, akun pendapatan dan beban ini merupakan akun nominal di mana dia akan ditransfer ke akun real, yaitu akun modal. Nah, jadi kita akan pindah ke persamaan kedua, bahwa harta sama dengan utang plus modal, karena di modal-modal ini ada laba ruginya atau laba atau rugi kegiatan operasional, maka kita coba keluarkan. Jadi harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, untuk laba rugi di perhitungannya itu kan pendapatan dikurangi beban ya. Nah, jadi kita akan ke persamaan kedua, yaitu harta sama dengan utang plus modal ditambah pendapatan dikurangi dengan beban. Di persamaan ini sudah mencakup 5 kategori akun. Kita akan coba bahas lagi di slide selanjutnya. Harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Kita harus melakukan sedikit penyesuaian, yaitu dia akan disusun ulang supaya kelihatan jelas ya, semuanya dia ada plus. Nah, mungkin ketika kita dulu pernah belajar ya, ketika ada persamaan dia pindah lajur, dia akan berganti ya. Kalau misalnya dia negatif, dia berubah jadi positif. Begitu pula sebaiknya. Untuk beban, dia ada berada di sisi kanan dari persamaannya. Harta di kiri, beban ada di kanan, tapi nilainya adalah negatif. Koefisiennya negatif. Maka kita harus pindahkan dia. Kita akan pindahkan ke sebelah kiri. Jadi dia akan bareng dengan harta. Menjadi harta ditambah beban. Kan di sini negatif sebelumnya. Di bagian beban, ini kan negatif ya, karena dia berada di sisi kanan. Kita pindah jadi ke sisi kiri, dia berubah jadi positif. Jadi harta ditambah beban sama dengan utang ditambah modal ditambah dengan pendapatan. Tadi kita sudah sempat bahas, sebelah kiri dari persamaan ini adalah debit. Sebelah kanan dari persamaan ini disebut dengan kredit. Nah, kita akan coba cek hasil dari persamaan yang telah kita buat dengan menjabarkan 5 kategori akun dengan saldo normal. Kita akan cek ya, tadi ini sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Yang pertama, harta. Harta, dia ada berada di sebelah kiri dari persamaan, berarti dia adalah debit. Utang ada di sebelah kanan, dia adalah kredit. Ekuitas atau modal ada di sebelah kanan, dia adalah kredit juga. Pendapatan ada di sebelah kanan, maka dia kredit. Sementara untuk beban, dia ada di sebelah kiri, berarti dia debit saldo normalnya. Nah, inilah hubungan dari persamaan akuntansi dan saldo normal. Kenapa harus dibuat seperti ini? Karena ketika nanti kita perpatokan pada persamaan akuntansi yang terakhir ini, maka kita tidak akan keliru dalam melakukan pencatatan.
dia akan selalu sama. Jadi debit akan sama dengan kredit ketika kita mengikuti patokan dari saldo normal yang telah kita buat. Lalu ada catatan bahwa dari setiap akun biasanya memiliki akun kontra. Akun kontra ini adalah akun lawan. Jadi untuk akun kontra, maka dia akan berlaku kebalikannya. Karena dia akun lawannya ya. Misalnya, di sini ada harta ya. Harta atau aset. Dia kan akun ini bersaldo normal di debit. Tapi di bagian akun harta ini ada yang bersaldo kredit. Contohnya adalah akumulasi penyusutan. Kenapa akumulasi penyusutan dia bersaldo kredit? Karena dia merupakan akun kontranya dari aset tetap atau harta dengan jangka panjang ya, harta jangka panjang. Nah, ketika seperti itu, maka dia akun kontra, maka dia berlaku kebalikan. Dia harusnya biasanya di debit, tapi dia di kredit. Demikian video tentang pembahasan dari saldo normal dan persamaan akuntansi. Saya harap teman-teman yang telah menonton video ini mendapat sedikit pemahaman baru terhadap saldo normal. Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan video-video pembahasan lainnya. Terima kasih.